warahmatullahi wabarakatuh. Video bagian pertama dalam pembuatan gambar potongan. Nanti ada 9 langkah. Yang pertama adalah membuat layar baru, yang kedua menentukan as dan elevasi, yang ketiga membuat slope, yang keempat membuat fondasi, yang kelima membuat dinding dan rasram, yang keenam membuat lantai, yang ketujuh membuat plafon, yang kedelapan membuat ring balok, dan yang kesembilan adalah membuat isian dalam rumah. Nah, langkah pertama adalah membuat layar baru. Dalam membuat layar baru ini bisa membuat berbagian, contohnya seperti ini: bagian pondasi, bagian dinding, bagian plafon, dan yang lainnya. Namun lebih ringkasnya kita hanya menggunakan satu layar juga bisa, namanya layar potongan di sini. Nah, dalam satu layar potongan ini bisa mencakup semua gambar di sini, warnanya putih. Nah, kita tentukan dulu, kita buat yang baru. Di sini saya sudah buat layar potongan. Nah, selanjutnya adalah kita memindahkan gambar di area yang terbuka. Untuk gambar yang denahnya kita kopikan sini, samping sini. Nah, dalam bagian pertama ini kita hanya menggambar elemen bawah dan juga elemen tengah. Nanti di elemen yang atas dan juga kelengkapan gambarnya ada di video bagian kedua. Nah, pedoman dalam menggambar potongan itu ada di denah. Di sini ada, kita akan contohkan potongan A ini akan memotong di bagian tengah dari rumah. Nah, di sini yang perlu kita amati adalah garis potong ini memotong bagian mana saja. Di sini ada bagian tembok di musola, yang bagian kiri, bagian kanan, dan juga nanti akan memotong tembok di dalam kamar tidur satu di kiri dan juga di kanan. Jadi nanti yang akan kelihatan ada di 4 tembok, 1, 2, 3, dan juga 4. Arahnya ke kanan, berarti sudut pandang melihat kita ada ke atas. Nah, langkah kedua adalah menentukan as dan elevasi. Di sini kita ambil asnya dari gambar denah. Kita kopikan saja bagian yang arah vertikal, yaitu yang dilewati dari garis as. Di sini tembok 1 kita ambil, as yang kedua karena ini juga dilewati, as yang ketiga, dan juga as yang keempat bagian pinggir kita ambil. Setelah itu kita kopikan, arahkan ke bawah seperti ini. Nah, agar ukurannya tetap sama dalam keadaan berdiri. Nah, setelah itu kita akan menentukan elevasinya. Nah, untuk membuat potongan kita akan menentukan elevasi bebas. Di sini kita ambil, arahkan ke bagian bawah seperti ini. Kita namakan sebagai MTA atau muka tanah asli, jadi tanah asli dalam bangunan. Nah, setelah itu kita lihat di sini, ini ukur elevasi yang paling rendah. Di sini elevasi paling rendah adalah -15. Jadi kita anggapkan bahwa rumah kita itu ada di atas muka tanah asli. Jadi carport ini nantinya akan di atas tanah asli, jadi kita uruk, bukan di bawah tanah, agar air yang mengalir itu tidak masuk ke dalam carport, tapi nanti akan dilimpahkan ke tanah asli seperti ini. Jadi kalau di sini 15, berarti kita lebih dari 15 untuk keadaan ini ruang tamu. Jadi rumah kita akan kita tinggikan setinggi 20 lebih amannya. Kita akan tinggikan di sini, kita copy ke atas itu 20 cm. Jadi rumah kita itu 20 cm lebih tinggi daripada tanah asli seperti ini. Nah, setelah itu
kita kopikan di sini untuk kedalaman dari fondasi, kopikan ke bawah 120 cm seperti ini. Nah, setelah itu dari ketinggian 0.0 di sini kita kopikan ke atas, kita menentukan ketinggian dari dinding. Ketinggian dinding itu bervariatif, ada yang dari 3 meter sampai 4 meter. Nah, di sini kita akan awali rumah kita tingginya 4 meter biar kelihatan tinggi, 400 cm. Nah, setelah kita udah menentukan ketinggian dari elevasi ketinggian dinding, elevasi 0.00 di sini MTA dan juga dalamnya fondasi. Setelah itu adalah membuat slope. Nah, slope itu ukurannya kan 15 kali 20. Nah, kita bisa ambil di sini di denah, kita kopikan satu untuk kolomnya, kita taruhkan di bagian bawah MTA sini. Nah, berhubung di slope itu ukurannya 15 kali 20, sedangkan kolom itu cuma 15 kali 15, kita perpanjang di sini 5 cm. Nah, seperti ini. Nah, untuk arsirannya kita juga bisa ganti, yaitu arsiran ANSI 35, atau ini menunjukkan bahwa arsiran dari beton bertulang. Nah, seperti ini. Ini kita bisa kopikan di tengah ini dan juga di pinggir. Geser di sini. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat fondasi. Di sini fondasi ada dua macam, yaitu fondasi bagian pinggir dan juga bagian tengah. Nah, untuk bagian pinggir ukurannya seperti ini, 30, 70, 25, 5. Nah, sedangkan untuk yang tengah 30, di sini 70 dan lebarnya 90. Nah, kita buat yang satu ini dulu, bagian pinggir 30 dan lebarnya di sini 70 dan 80. Oke. Cara buatnya, kita pastikan kita menggunakan arsiran potongan. Kita menggunakan line biasa. Ini arahkan ke kanan 30 ESC, line arahkan ke bawah 70, arahkan ke kanan 70, terus kita satukan seperti ini. Nah, untuk yang bagian arm stampingnya itu kita rectangle saja. Ini D, lebarnya itu di sini tadi 70, berarti tambah 10, berarti total 80. Untuk kedalamannya 25 seperti ini. Nah, di paling bawah ada urukan pasir, kita buat dari pojok sini sampai pojok sini. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang di tengah, versi yang tengah, kita akan coba di sini mulai dari tengah sini, ukurannya 15 karena tadi 30, jadi 15, enter, arahkan ke kiri 30 seperti ini. Terus kita pakai tengah sini, bawahnya 70, di sini lebarnya juga 70, berarti bagi 2, 35, sini juga 35, ini berarti 70 di sini, dan yang ini pakai line juga. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita buat ini, kita tinggal copy saja dua-duanya, copy taruh sini, dan ini kita lebihkan 10 cm juga, 10, yang pas ini juga 10, seperti ini. Tinggal yang tengah garis bantu kita hapus. Nah, udah ada dua jenis fondasi. Setelah itu asnya kita matikan. Jadi kita matikan dahulu. Setelah itu kita head. Yang pertama kita head di sini gravel
untuk batu kalinya. Kita pilih gravel. Ini untuk skalanya kita buat 2 biar lebih besar. Kita add lagi satu persatu. Sebelah sini. Untuk yang bawah kita buat manual, nanti kita loncati ke bagian bawah dulu, paling bawah. Kita head pasir. Kita pilih AR sand. Ini AR sand, kita klik. Nah, di sini berhubung kecil, berarti kita skalanya buat 0,5. Enter. Kalau masih kecil berarti buat 0,1. Nah, seperti ini kelihatan. Yang sama untuk yang sini. Oke. Nah, untuk yang arm stampingnya kita menggunakan ellipse. Ketik EL. Ada titiknya di atas dan di bawah sini. Nah, di sini kita buat jari-jarinya 5. Enter. Nah, kita tinggal pindahkan dahulu, move. Habis itu kita copy. Sini. Itu kita copy lagi. Bagian sini. Oh ya, kelebihan. Kita kopikan untuk bagian yang sebelah sini. Tambah lagi satu. Nah, untuk pondasi udah jadi, kita tinggal pindahkan saja. Kopikan. Kita kopikan yang sebelah sini untuk bagian tengah yang sebelah kanan. Nah, sedangkan yang ini kita tinggal mirror. Kita pilih di sini tengah-tengah, kira-kira saja. Nah, setelah itu kita pindahkan untuk merapikan. Nah, seperti ini. Nah, setelah pondasi sudah jadi, kita kembalikan asnya, kita hidupkan seperti itu. Nah, setelah itu kita buat urukan tanahnya. Kita buat garis galiannya menggunakan polyline di sini. Nah, untuk mendapatkan garis hijau ini kita harus menghidupkan yang namanya ini F11 atau auto snap, itu dihidupkan, dan ortonya juga dihidupkan F8. Caranya kita klik di sini. Nah, sambil ke atas kita pancing di sini ke kanan. Nah, itu ada silang, klik. Itu sama, caranya sama, arahkan ke kanan, kita pancing dari bawah, nanti ketemu silang seperti ini, terus kembalikan ke bawah. Kita contohkan untuk yang sebelah kanan. Ini pancing, klik, arahkan ke kanan, pancing, silang, klik, ulangi. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya adalah sebelum membuat arsiran urukan tanah, kita harus buat batasnya, yaitu kita melanjutkan di bagian dinding dan truss ram. Oke, kalau dinding kita juga bisa ambil dari salah satu dinding di bagian denah. Kita kopikan saja. Sini satu. Klik. Nah, di sini di atas ini adalah ketinggian dari ring balok, berarti kita kopikan saja di sini keempat-empatnya. Kita copy sama ini, kita kopikan. Dari atas. Nah, sebagai batas dari ketinggian dinding. Ini kita tinggikan, harus dikopikan ke bawah
ring balok. Nah, setelah itu kita tambahkan juga di sini adalah truss ramnya. Truss ramnya kita buat yang ukuran tingginya cuma 50. Di sini D, ketebalannya cuma 11, enter, tingginya 50. Nah, setelah itu terus kita arser. Arsernya pakai ini. Boleh arsernya menggunakan ANSI 37, boleh juga pakai ANSI 32 namun dibalik. Contohnya seperti ini, kita pakai ANSI 32 dengan skalanya 1. Nah, di sini kan arahnya dinding ke kanan. Nah, kita balik di sini. Hasilnya kita balik 180 derajat. Maaf, 90 derajat. Nah, seperti itu. Tinggal kita pindahkan. Oh ya, di sini kita ganti dulu arsir. Nah, arsir semua kita pindahkan. Sini 1, 2, 3 dan 4. Nah, di sini. Jadi truss ram dinding udah jadi. Nah, selanjutnya sebelum kita berikan arsiran urukan tanah, di sini kan belum diuruk tanahnya, kita buat lantainya dahulu. Nah, di sini kita lihat ketinggian lantai sesuai dari denah kita. Kita lihat di sini ruang keluarga ketinggian lantainya adalah 0.00, kamar tidur juga 0.00, sedangkan yang musola ini lebih 10 cm di atas ukuran normalnya. Jadi ini lebih tinggi ketimbang ruang keluarga ataupun kamar tidur. Nah, kita buat yang 00 dulu. Nah, di sini kita buat menggunakan line biasa. Ketinggian 00 itu kan di sini, karena di sini muka tanah asli, berarti kita buat di sini 1, di sini juga ya 2. Nah, sedangkan di sini kan bagian musola, kita buat di sini tetap, namun kita akan pindahkan ke atas 10 cm. Nah, seperti ini, dia akan lebih tinggi ketimbang daerah sini dan juga daerah sini, atau ruang keluarga dan juga kamar tidur. Di sini musola. Nah, setelah itu kita buat keramiknya, kita offset 2 cm, garis ini ke bawah dan garis ini juga ke bawah, garis ini juga ke bawah. Setelah keramik kita offset lagi untuk adonan betonnya, yaitu 5 cm, 5 meter ke bawah, ini juga iya bawah, juga ke bawah. Nah, setelah itu urukan pasirnya kita tinggikan, yaitu 8 cm. 8 juga ke bawah. Nah, ini udah ke bawah. Nah, setelah itu udah ada batas seperti ini, kita asnya kita matikan dahulu karena kita akan arsir. Nah, yang pertama di sini kita buat urukan tanah, kita menggunakan headsnya plastik. Kita cari di sini plastik, bagian sini plastik. Nah, ini plastik, kita klik di bagian sini dengan angle-nya adalah 90 derajat. Nah, seperti ini. Kita bisa ubah skalanya jadi 2 agar tidak terlalu berdekatan. Nah, seperti ini. Ini adalah urukan tanah. Kita buat untuk yang di samping kanannya. Satu-satu. Nah, selanjutnya ini yang pasir.
kita hatch. Kita bisa hatch dahulu seperti ini. Ini juga iya, ini juga iya, karena ini kita bisa samakan karena kita ini kan pasir. Kita ketik MA dari pasir yang udah jadi, kita klik di bagian sini. Nah, dia otomatis menjadi pasir. Nah, sedangkan yang di atasnya kita arsir untuk ini beton atau air cons. Ini skalanya 1. Nah, kalau seperti ini biarkan dahulu, kita head lagi bagian yang lain juga ya, skala yang berbeda. Nah, 0.1 kita samakan ini dengan yang ini. Nah, sudah jadi. Nah, lantai juga sudah jadi. Lantai sudah, dinding sudah, ring barak juga sudah. Kita masuk ke bagian plafon. Nah, plafon ini juga mengikuti dari perencanaan di denah. Perencanaan di denah di sini ada yang namanya ceiling height atau ketinggian dari plafon. Di sini ketinggiannya sama, 3,5 semua, 3,5 meter semua. Berarti kita buat 3,5. Caranya kita di sini kopikan ke atas. Kita kopinya bareng saja. Dan di sini yang satu kanan kita kopikan ke atas setinggi 350. Nah, untuk yang bagian sini karena di sini tadi ketinggian lebih 10 cm, berarti kopi ke atas 340. Nah, biar sama. Nah, ini adalah ketinggian dari plafonnya. Tinggal kita buat kerangka plafonnya. Nah, plafonnya berhubung kita menggunakan Ethernet, berarti kita offset 1 cm ke atas. Ini juga ya, ke atas. Setelah itu kita buat kerangka dari plafonnya itu menggunakan kayu. Di sini kayu yang digunakan adalah 5/7, berarti kita kopikan yang 7-nya. Di sini offset, enter, 7, enter ke atas seperti ini ya. Nah, setelah itu kita buat di sini rectangle ukurannya 5 D 57. Nah, seperti ini. Kita hatch kayu karena rangkanya adalah rangka kayu. Menggunakan ANSI 31 dan 1 skalanya. Terlalu besar. Kita buat 0.5 saja. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa kita pindahkan di bagian ujung sana kanan. Ini juga ya. Ini juga ya. Ini kita kopikan bagian pinggir-pinggirnya dulu. Nah, oke, untuk yang bagian tengah, berhubung Ethernet itu kan ukurannya 1 meter pesat ke kanan 1 meter. Nah, sini kita coba kopikan 1 meter sehingga buangannya ada di bagian kanan. Ini juga bisa seperti itu, 1 meter. Ini juga 1 meter. Nah, ini ukurannya sama, berarti kita tinggal kopikan. Nah, seperti itu untuk pembuatan plafon. Nah, sekarang kita buat isian dalam rumah. Yang dimaksud isian dalam rumah adalah yang kelihatan, karena fungsi potongan itu kan memperlihatkan
bagian dalamnya juga. Nah, di sini musola, kita bayangkan kita berada berdiri di musola ini dan menghadap ke bagian atas. Di sini ada pintu. Pintunya lebarnya 1 meter. Berarti kita buat pintu di sini. Rectangle. Di sini ukurannya adalah 1 meter dan 2 meter untuk ketinggiannya. Nah, jadinya seperti ini. Lebarnya 1 meter dan tingginya 2 meter. Nah, setelah itu udah, karena di sini ketutup tembok. Untuk bagian ruang keluarga, kita melihatnya ke belakang, yaitu yang kelihatan adalah pintu bagian luar dan juga ada pot 2 di sini. Kita gambar sesuai dengan ketinggian, sesuai dengan lebar dari pintunya. Caranya kita menggunakan XL, vertikal V, kita pilih di bagian sini, klik bagian luar dari pintunya. Nah, untuk apa? Untuk mendeteksi lebar dari pintunya. Misal di sini kita buat 2 meter 10. Nah, di sini biar sama dengan ketinggian ini, 2 meter 10. Nah, setelah itu kita bikin menggunakan rectangle. Sini sama sini. Nah, kita boleh hapus garis bantu yang udah kita buat tadi. Seperti itu. Ini kita offset dulu untuk kusennya 5 cm. Seperti ini. Kita arahkan ke bawah. Kita buat pintunya. Pintunya kita juga bisa menggunakan garis bantu seperti tadi, XL V. Nah, di sini 1 dan juga di sini 2. Kita lihat bagian sini dengan ketinggiannya juga sama. Kita menggunakan rectangle bagian sini dan juga bagian bawah. Kita tinggal hapus. Nah, kita udah buat pintunya 1 seperti ini. Setelah itu kita mirror offset juga, kita buat 10 seperti ini. Kita bisa kopikan bagian sini biar sama. Nah, kanan kiri juga sama. Nah, setelah itu kita bisa trim bagian sini biar kelihatan. Trim juga di trim. Nah, jadinya seperti ini. Ini kusennya juga kelihatan karena ini kaca, ini juga kaca. Ini untuk pintu yang geser. Nah, setelah itu yang kelihatan adalah bagian potnya. Kita juga bisa buat pot di situ. Kita juga bisa menambahkan di sini untuk ventilasinya. Kita kopikan ke atas 10 cm untuk garis bantu. Kita buat losternya di sini. Ukurannya adalah 10, terus tingginya 20. Oke, seperti ini. Kita offset 2. Tinggal kopikan saja. Kita bagian pinggir sama-sama pinggir, bagian tengah. Nah, kita buat cari tengahnya di sini. Kita kopikan lagi tengah juga. Tinggal kita ini kopikan sejajar. Oke, kita ini ada losternya di sini. Nah, coba untuk bagian kanan kita bisa membuat sesuai dengan gambar di sini. Di sini ada tempat tidur, berarti kita buat tempat tidur dan juga kelihatan lemarinya. Nah, untuk langkah terakhir adalah di sini untuk isian dalam rumah. Nah, untuk isian dalam rumah itu fleksibel.
terserah kalian, jadi kita menunjukkan bagian-bagiannya saja. Mungkin itu video gambar potongan untuk bagian yang pertama. Kita lanjut di video selanjutnya di bagian yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.